Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 23 Desember 2022 dengan judul Tidak Akan Ada Lagi Laknat. Ayatnya di dalam Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Suara anak Allah kedengaran memanggil orang-orang saleh yang sedang tidur. Dan ketika Nabi itu memandang mereka keluar dari dalam penjara kematian, ia berseru, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali." Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Di dalam khayal-khayal Nabi itu, mereka yang telah beroleh kemenangan atas dosa dan kubur ini kelihatan berbahagia di hadirat Khalik mereka. Bebas bercakap-cakap dengan Dia, sebagaimana manusia bercakap-cakap dengan Allah pada mulanya. Sama sekali bahasa terlalu lemah untuk melukiskan keadaan surga. Ketika pemandangan itu terangkat di hadapan saya tenggelam dalam kekaguman, tertawan dengan keindahan dan kemuliaan yang luar biasa kesempurnaannya. Saya meletakkan pena saya dan berseru, "Ya, kasih yang indah, sesungguhnya kasih yang ajaib. Bahasa yang paling tinggi sekalipun tidak dapat melukiskan kemuliaan surga atau dalamnya kasih juru selamat yang tiada taranya itu." Umat Tuhan yang dikasihinya, tentu gambaran ini tidak menjadi sempurna dengan kenyataan yang Tuhan janjikan dan Tuhan akan tunjukkan pada saat kedatangannya nanti, dan pada saat umat-umat Tuhan akan dibangkitkan, pada saat umat-umat Tuhan yang masih hidup akan diubahkan untuk bersama-sama hidup di dalam kerajaan surga. Dan di saat di mana dosa tidak akan ada lagi, orang-orang jahat semuanya sudah dibinasakan, maka segala sesuatu yang indah lain akan melingkupi kehidupan manusia. Saudaraku, maka dikatakan tidak akan ada ungkapan kata yang dapat melukiskan gambaran daripada keindahan surga itu. Satu hal yang pasti yang kita harapkan adalah segala sesuatu yang sudah membuat kita menderita di dunia ini, baik laknat, sakit, penyakit, dan penderitaan yang selalu menyertai hidup manusia, maka tidak akan ada lagi dan tidak akan ditemukan lagi selain daripada sukacita dan kebahagiaan. Biarlah kiranya harapan ini memenuhi iman kita, supaya kita semakin teguh hidup bersabar dalam penantian kita, percaya kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Oh Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan sembah siang dan malam, hanya Engkaulah Tuhan yang layak untuk kami sembah. Dan kami melihat bagaimana karya penebusan Tuhan dalam kehidupan kami, dan janji keselamatan yang Tuhan akan berikan dengan satu hadiah yang indah untuk kami hidup kekal, untuk kami hidup di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, firman Tuhan dalam renungan ini sangat menguatkan kami, supaya kami tetap setia di dalam Tuhan. Kami tahu pencobaan, tantangan tidak akan pernah berhenti supaya membuat kami hilang pengharapan. Tetapi biarlah kiranya Bapa, kuasa daripada Tuhan hadir dalam hidup kami. Mampukan kami dengan membentengi kami ya Bapa,
supaya kami tetap setia dalam Engkau saja. Ya Tuhan, di hari ini kami juga melangkah dalam kehidupan kami, ya Bapa. Biarlah Tuhan akan tetap menyertai umat-umat-Mu pada hari ini, siap untuk melakukan segenap kegiatan aktivitas dalam melakukan perjalanan, bahkan sampai kami akan kembali berkumpul dengan keluarga. Tuhan yang akan melindungi, memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, dan juga penuhi dengan berkat yang berkelimpahan dalam segenap usaha tangan yang dilakukan untuk menjadi nafkah bagi keluarga. Tuhan akan hadirkan berkat-Mu dari surga, sehingga semua yang dilakukan berhasil membawa keberuntungan bahkan berkelimpahan. Ya Bapa, jadikanlah keluarga umat-Mu Tuhan dapat menjadi sukacita, kebahagiaan Eden yang kecil, ya Bapa, untuk kami juga memperoleh damai melalui kehadiran Tuhan. Anak-anak dalam perkembangan pertumbuhan biarlah seimbang secara fisik, secara mental, terutama dalam kerohanian mereka. Ya Tuhan, berdoa juga bagi orang-orang yang sakit pada kesempatan ini. Biarlah pemeliharaan Tuhan terjadi, kuasa penyembuhan yang datangnya dari surga, penumpangan tangan-Mu akan menjadi bahagian mereka supaya dapat pulih kembali, ya Bapa. Ya Tuhan, mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan akan berkati, ya Tuhan, dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga bencana-bencana yang terjadi pada kesempatan ini. Biarlah ini juga melalui tangan kuasa Tuhan, maka umat-umat-Mu, anak-anak Tuhan, dapat melihat bagaimana kebesaran kuasa Tuhan saja. Ya Tuhan, tentu di samping derita yang ada di dunia ini, umat-umat Tuhan juga merasakan sukacita, kebahagiaan dalam berbagai banyak berkat, ya Bapa. Biarlah semuanya itu meneguhkan iman kami, terutama yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Pertambahkan kesehatan dan juga umur yang panjang, serta berkat-berkat sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.